istri menceritakan kepada para sahabat ketika ditanya, wahai Aisyah, apa sih yang dilakukan, yang paling gemar dilakukan oleh Rasulullah ketika berada di 10 hari terakhir Ramadan? Lalu Siti Aisyah menjawab, karena ya'takifu fi asri Ramadan, karena ya'takifu fi akhiri asri Ramadan. Rasulullah itu gemar senantiasa iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini diceritakan oleh Siti Aisyah kepada para sahabat. Jadi iktikaf. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini dalam waktu yang teramat singkat, saya coba sedikit mengutip dari beberapa kitab Kasifatus saja atau Kifayatul Akhyar mengenai iktikaf. Secara lugat, secara bahasa, iktikaf itu adalah menempati satu tempat, menduduki atau mendiami satu tempat. Itu iktikaf, baik tempat itu yang bagus maupun tempat yang jelek. Selama kita ada di satu tempat itu dinamakan iktikaf, diam. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara syara, iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid dengan niat taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu iktikaf. Seperti apa sih iktikaf itu? Bisa jadi iktikaf itu sebentar, bisa jadi juga lama. Yang penting niat. Niatnya apa? Niat iktikaf bahwa ketika memasuki masjid, walaupun bukan niat untuk sholat, misalnya di sore hari atau di siang hari atau di malam hari kita sholat fardu sudah, tapi mau ngapain ini, iseng juga. Kalau kata Ustaz tadi, bete juga nih ngapain, ya sudah, niatkan saja ke masjid. Jam 2 siang kan udah berjemur sudah, asar belum, ke masjid saja iktikaf, walaupun sebentar, tetapi melebihi dari waktu tumanina. Sholat itu ada tumanina, jadi artinya tidak walaupun sebentar, tapi bukan berarti sekejap, artinya lebih dari sekejap, beberapa kejap lah. Misalnya begini, tumanina itu kan begitu kita habis ruku, Allahu Akbar, Subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Nah, ada tumanina itu di situ. Ada diam sekejap, diam sejenak, harus diam. Ada jeda, sampai Allahu liman hamidah, ada jeda juga. Jeda apa? Dan jedanya itu dengan ukuran kita membaca tadi, Subhanallahil azim wa bihamdihi, itu berarti jeda. Tapi kalau ketika ruku tidak ada jeda, tidak baca subhana, cuma sebentar Allahu Akbar sampai Allah, itu tidak ada tumanina berarti. Nah, berarti ukuran melebihi tumanina itu walaupun cuma sebentar di masjid dengan niat iktikaf tadi itu sah, bisa. Hanya sebentar mampir ke masjid, apalagi ngambil wudu sejenak, mau membaca istighfar atau baca beberapa ayat Quran, entah 1 ayat 2 ayat, atau hanya sholat sunat tahiyatul masjid. Jadi kita ke masjid, usahakan ini harus kapanpun diawali dengan sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid itu. Jadi tahiyatul masjid itu tidak terbatas waktu, mau kapan saja tahiyatul masjid. Nah, jadi kalau ketika kita niat iktikaf, baik itu diawali dengan sholat sunat tahiyatul masjid, atau hanya sebatas zikir beberapa kali, beberapa balik, atau hanya membaca Al-Quran beberapa ayat saja, itu sudah iktikaf. Berdiam diri di masjid. Nah, inilah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gemar beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi kita, ya kalau pagi tidak sempat, siang tidak sempat, ada aktivitas, berarti malam habis tarawih pulang dulu, atau mungkin tidur sejenak di rumah, lalu kita ke masjid lagi. Ya, sebelum sahur kita ke masjid lagi, entah jam 2 atau setengah 3, masih bisa ke masjid, lalu pulang untuk bersantap sahur. Nah, itu biasanya memang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu begitu. Jadi sebelum sahur itu mereka pergi ke masjid dulu, jam 2 sampai jam 3 lah kurang lebih. Kalau sekarang setengah 4 juga keburu kan ya. Kalau dulu kan masaknya yang lama itu, masaknya pakai
Nah, jadi iktikaf itu berdiam diri di masjid dengan niat taqarruban ila Allah, menjaga memelihara diri kita dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat, sekaligus juga mendekatkan diri kepada Allah. Coba dibandingkan ketika kita yang ngabuburit, katakanlah keluar sana dengan istilah sekarang ngabuburit, dibanding dengan ngabuburitnya di masjid iktikaf, jauh apa enggak bedanya? Jauh. Kalau di masjid, ya walaupun tidak ngaji, walaupun tidak baca Quran, walaupun hanya zikir dalam hati saja, itu sudah dapat pahala. Tapi kalau di luar, sengaja atau tidak sengaja melihat sesuatu yang aurat, itu kan dosa. Walaupun tidak dilihatin banget, tapi tetap karena memang apalagi sampai diprototin kan gitu ya. Nah, itu artinya mengundang dosa, mengundang maksiat, dan juga sekaligus bisa mengurangi nilai pahala puasa. Nah, iktikaf itu tadi syaratnya itu pertama niat, yang kedua dia harus berdiam diri di masjid dengan niat taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iktikaf kenapa dilakukan oleh baginda Rasul di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Karena menurut jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i mengatakan bahwa karena di situ ada Lailatul Qadar. Kapan turunnya Lailatul Qadar? Imam Syafi'i mengatakan itu diawali di malam tanggal 21, 23. Ada yang mengatakan juga ganjil sampai terakhir. Nah, maka disitulah kenapa orang lebih senang di waktu-waktu tahajud, di waktu-waktu sebelum sahur dia berzikir, dia baca Quran, entah di rumah maupun di masjid. Itu tadi dinaiki Lailatul Qadar, untuk menggapai Lailatul Qadar. Ya, tetap Lailatul Qadar itu kan pasti akan diturunkan oleh Allah, fiha yufraqu kullu amrin hakim, di mana pada saat itu Allah menurunkan beribu-ribu malaikat yang memecahkan berbagai persoalan manusia, dipecahkan oleh Allah, diberikan kemudahan, diberikan jalan keluar. Yufraqu kullu amrin hakim. Ketika orang itu baca Quran, yakin di sekelilingnya ada malaikat. Ketika pada malam itu dia sedang berzikir, yakin di sekelilingnya ada malaikat. Tapi kita nggak tahu terkadang. Kita tidak tahu karena malaikat dengan manusia itu jenisnya berbeda. Tetapi yakin pada saat itu dikelilingi oleh malaikat ketika dia berdoa mengaminkan doa kita. Maka kata Nabi, siapa yang berdoa akan dikabulkan doanya oleh Allah. Kenapa? Itu di sekeliling kita ada malaikat yang ikut mengaminkan. Maka semua orang berlomba-lomba ingin menggapai Lailatul Qadar itu, ya harus berusaha. Tidak bisa Lailatul Qadar itu tidur wae, tidak bisa. Tidak bisa Lailatul Qadar hanya sambil menonton TV. Ya nggak bisa kan gitu. Harus digapai, harus diraih. Harus digapai, harus diraih, itu namanya Lailatul Qadar. Doanya supaya diberikan oleh Allah, ya harus berdoa supaya apa? Diaminkan oleh para malaikat. Semenit lagi ya, oke ini. Jadi gitu. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kita niatkan lebih meningkatkan ibadah, terutama dengan iktikaf, karena di situ turut beribu-ribu malaikat yang mengaminkan doa kita, yang ikut juga memecahkan segala persoalan kita dengan barokah dan nikmatnya Lailatul Qadar, malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Amin. Hadirin, mudah-mudahan ada manfaatnya dalam uraian yang begitu singkat, mudah-mudahan bisa diterima dan kita bisa mengamalkannya. Rabbana ta'amina wa bainal qaumina bil haqqi wa anta khairul hadirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati